Perkenalkan, kita dari kelompok 8 dari agroteknologi akan membuat tugas tentang penjelasan atau pengertian tentang lahan marginal. Perkenalkan, saya Dimas Angga Sulistyo. Saya Muhammad Rasid. Saya Jonathan Simbolon. Saksikan video kami bertiga. Angga Sulistyo, saya akan menjelaskan tentang upaya dan manfaat pengelolaan tanah marginal. Pengelolaan tanah marginal memerlukan pendekatan terpadu untuk meningkatkan produktivitasnya. Secara fisik dilakukan konservasi seperti terasering dan penambahan bahan organik untuk memperbaiki struktur tanah kimia. Pemberian kapur atau gipsum dapat menyesuaikan pH, sementara pupuk organik meningkatkan kesuburan tanah. Pendekatan biologis melibatkan penanaman tanaman penutup tanah untuk mencegah erosi serta pengelolaan mikroorganisme. Berikut ada beberapa upaya pengelolaan tanah marginal, yaitu 1. Perbaikan fisik, 2. Perbaikan kimia, 3. Pendekatan biologis, yang keempat rekayasa teknologi. Baik, perbaikan fisik seperti teknik konservasi tanah melalui teknik seperti terasering, guludan, atau saluran pembuangan air. Terasering membentuk tanah menjadi berundak untuk mencegah erosi di lahan miring. Terasering juga membantu mengatur aliran air sehingga air terserap lebih baik oleh tanah. Kemudian guludan membuat gundukan tanah memanjang sebagai perlindungan tanah terhadap aliran air hujan, terutama di lahan datar hingga miring. Kemudian penambahan bahan organik. Penambahan bahan organik seperti kompos, pupuk kandang, atau serasah kering meningkatkan struktur tanah, menjadikannya lebih gembur dan mampu menyerap air lebih baik. Kemudian perbaikan kimia. Netralisasi tanah asam. Pada tanah yang terlalu asam, aplikasi kapur pertanian atau dolomit dapat dilakukan untuk meningkatkan pH tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Meningkatkan ketersediaan unsur hara seperti fosfor dan kalium, serta perbaikan tanah alkalis atau tinggi netralium pada tanah alkalis atau dengan kadar natrium tinggi. Pemberian gipsum efektif untuk menurunkan kadar natrium, meningkatkan struktur tanah agar lebih mudah menyerap air dan udara. Kemudian pendekatan biologis. Tanaman penutup tanah atau cover crop, menanam tanaman seperti jagung atau kacang-kacangan, mengurangi kehilangan tanah akibat erosi. Memperbaiki kandungan bahan organik dalam tanah setelah tanaman tersebut terurai. Kemudian rekayasa teknologi. Pemanfaatan biochar. Biochar adalah arang organik yang dihasilkan dari biomasa. Aplikasinya bermanfaat untuk meningkatkan retensi air dan kapasitas tukar kation tanah, mengurangi pencucian nutrisi tanah, dan menekan emisi gas rumah kaca dari tanah. Pemilihan varietas tanaman toleran. Menanam tanaman yang telah direkayasa atau secara alami toleran terhadap kondisi tanah marginal seperti tanaman tanah kekeringan seperti jagung dan singkong. Berikut pemanfaatan tanah marginal. Ada 3 manfaat. Yang pertama yaitu pertanian di tanah marginal, yang kedua hutan tanaman industri, yang ketiga kegiatan konservasi atau rehabilitasi. Pada pertanian di tanah marginal, menanam tanaman di tanah kondisi ekstrim seperti singkong, sorghum, dan tanaman lokal yang telah beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Menanam tanaman pangan atau hortikultura dengan penerapan teknologi tetap guna. Kemudian pada hutan tanaman industri, memanfaatkan tanah marginal untuk menanam jenis tanaman cepat tumbuh seperti akasia, eukaliptus, atau albacea
yang digunakan untuk bahan baku industri seperti kertas dan kayu lapis. Kemudian kegiatan konservasi atau rehabilitasi. Manfaatkan tanah marginal sebagai kawasan konservasi atau rehabilitasi dengan menanam tanaman untuk memperbaiki ekosistem yang rusak. Baik, kesimpulan dari upaya dan pemanfaatan tanah marginal yaitu tanah marginal bukanlah tanah yang tidak berguna. Dengan kombinasi pendekatan fisik, kimia, biologis, dan teknologi biologi, tanah marginal dapat diubah menjadi lebih produktif. Pemanfaatannya pun dapat disesuaikan baik untuk pertanian, industri kehutanan, maupun konservasi lingkungan. Pendekatan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, dengan saya Muhammad Rasid. Di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya tanah marginal. Tanah marginal terbentuk karena beberapa faktor utama, yaitu proses alami, pengolahan yang tidak tepat, dan pengaruh lingkungan. Proses alami meliputi pelapukan batuan yang menghasilkan tanah dengan kandungan hara rendah atau tekstur yang mengandung pertumbuhan tanaman. Selain itu, di lokasi tanah di daerah ekstrim seperti padang pasir yang kering atau lahan rawa yang terlalu basah juga melibatkan perkembangan tanah subur. Pengolahan yang tidak tepat seringkali memperparah kondisi tanah. Pengundulan hutan tanpa rencana menyebabkan hilangnya lapisan organik tanah, sementara penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan merusak struktur tanah dan mengganggu keseimbangan organisme. Praktik pertanian tanpa teknik konservasi seperti seiring atau penanaman penutup tanah menyebabkan erosi yang mengurangi kesuburan tanah. Faktor lingkungan menjadi ekstrim, baik terlalu kering maupun terlalu basah, turut mempengaruhi produktivitas tanah. Drainase yang buruk menyebabkan air menggenang, mengurangi oksigen di dalam tanah, dan merusak sistem akar tanah. Kombinasi faktor-faktor menjadi tanah sulit dimanfaatkan secara optimal tanpa upaya habilitas yang serius. Sekian dan terima kasih. Kenalkan, nama saya Jonathan Simbolon. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu lahan marginal dan karakteristik dari lahan marginal. Lahan marginal adalah lahan dengan potensi rendah untuk pertanian. Seringkali disebabkan oleh faktor-faktor seperti kesuburan tanah yang rendah, erosi, dan polusi. Contoh lahan marginal termasuk lahan pasir pantai dan tanah masam. Lahan ini dapat dioptimalkan untuk budidaya tanaman tertentu seperti jagung dan ubi jalar melalui teknik pengelolaan yang tepat dan penambahan bahan organik. Meskipun memiliki tantangan, lahan marginal berpotensi mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian petani jika dikelola dengan baik. Kemudian karakteristik lahan marginal mencakup kesuburan rendah. Kesuburan rendah ini seperti lahan umumnya memiliki kandungan unsur hara yang rendah dan pH tanah yang masam. Ini seringkali disebabkan oleh kejenuhan aluminium yang tinggi. Yang kedua yaitu struktur tanah yang buruk. Sifat fisik tanah seperti agregasi yang buruk dan daya ikat udara yang rendah menghambat pertumbuhan tanaman. Yang ketiga yaitu degradasi lingkungan. Lahan marginal sering mengalami erosi, pemadatan, dan polusi yang mengurangi produktivitas. Dan yang keempat, potensi pertanian terbatas. Meskipun terdapat potensi untuk budidaya tanaman tertentu, hasilnya biasanya lebih rendah dibandingkan dengan lahan-lahan yang lain. Sekian dan terima kasih. Baik, berikut adalah kesimpulan yang kami dapat tentang penjelasan kami tadi, yaitu dengan pengelolaan yang tepat, tanah marginal dapat diberdayakan untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Pemberdayaan lahan marginal dapat meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan lingkungan jika dikelola dengan bijaksana.
Dan berikut adalah lahan marginal yang sedang contoh lahan marginal yang sedang kami amati.